Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan tentang salah satu biografi dari ulama yang ada di Indonesia, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siapakah beliau? Nah, sebelum kami menjelaskan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, namun sebelum itu izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mira Andriani Zafira dengan NIM 2203465. Yang kedua ada Lisa Yulianti dengan NIM 2200868. Selanjutnya ada Salma Rahmadina dengan NIM 2204652. Dan yang terakhir saya sendiri Ayu Wulandari dengan NIM 2206555. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan nasional dan juga pendiri Muhammadiyah yang sangat berperan dalam membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia. Ia melakukannya melalui pembaharuan Islam dan pendidikan. Sewaktu kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai nama Muhammad Darwis. Ia dilahirkan di Kampung Kauman, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Darwis merupakan putra keempat dari 7 bersaudara, keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Dan ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang yang terkemuka di antara Wali Songo. Saat berusia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji dan menetap di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Darwis mulai mempelajari pemikiran para ulama pembaharu Islam, seperti Syekh Ahmad Khatib, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Al-Afghani. Ia juga mempelajari berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Soleh di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu sorof atau tata bahasa, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Syekh Amin dan Syekh Bakri di bidang ilmu Al-Quran, serta Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Ketika pulang ke tanah air tahun 1888, Darwis mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan menikah dengan Siti Walidah atau sepupunya sendiri dan dikaruniai 6 orang anak. Pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Tanah Suci dengan mengajak putranya yang bernama Muhammad Sirot yang berusia 6 tahun. Keberangkatan kedua di Tanah Suci ini semakin menanamkan ide-ide pembaharuan dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekembalinya di Jogja pada tahun 1906, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menerapkan ide-ide pembaruannya dalam memilih untuk menyebarluaskan gagasan yang melalui pendidikan selain mengajar dilanggar, dan kelompok pengajian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menjadi guru agama Islam di Sekolah Calon Guru Belanda di Yogyakarta dan Sekolah Calon Pamung Praja di Magelang. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga masuk ke dalam organisasi Budi Utomo pada tahun 1999 dengan tujuan agar agama Islam dapat menjadi pelajaran resmi di sekolah-sekolah Budi Utomo. Pada tahun 1911, akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil mendirikan sekolah formal yang dinamakan Madrasah Ibtidaiyah. Di sekolah tersebut ia memerlukan pendidikan agama Islam dan pendidikan Barat. Kemudian, tepat pada tanggal 18 November tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Sejak saat itu, Muhammadiyah mengembangkan sekolah hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Kini sejak warisan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebar di puluhan ribu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal dunia pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen di Yogyakarta. Nah teman-teman, kiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tentang biografi dari Kiai